Tuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'thi wazziham amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al mukarramun, para sepuh, para guru, para pengurus masjid, para jamaah, bapak-bapak dan insyaallah juga ada ibu-ibunya, yang insyaallah kita semuanya selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami As-Salam Al-Jami panjenenganipun Kang Ustadz Nur Jamaluddin beserta seluruh jajaran pengurus masjid tentunya. Kita doakan semoga beliau dan seluruh pengurus yang terus bersemangat, telaten, sabar dan istiqomah dalam rangka memakmurkan masjid, Allah anugerahkan barokah dalam hidupnya. Amin. Juga yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah bersama kita ada Kang Ustadz Jilani, ada Bapak RT Sidik, ada juga Pak Remdon, Pak Cecep, komplit lah malam ini. Pak Warsono, semuanya lah yang hadir di sini. Juga alhamdulillah Ketua DKM Mushola Al Hikmah hadir, Mas Bejo, dan semuanya yang hadir malam ini, semoga kita selalu dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di bulan ini. Tahu bulan apalah? Bulan apaan? Agustus ya? Agustus terus. September ya. Pekan pertama. Maulidnya tanggal sudah hampir 15 ya. 15 hampir lah, kayaknya hampir 15. Jadi dalam kesempatan ini tentu saya pengen baca penggalan-penggalan hadis meskipun jauh dari kata sempurna, tapi ingin bertabarruk dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW di bulan yang memang di bulan ini adalah bulan di mana dilahirkan sosok pilihan dari segala pilihan, khiyarun min khiyarin, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan ini minimal saya mengingatkan diri saya, umumnya tentu kepada semua para sahabat lah, para teman-teman, jangan sampai Maulid bulan Rabiul Awal ini berlalu tanpa kesan, tanpa sesuatu yang manfaat tentunya,
Satu di antaranya karena ini bulan di mana dilahirkannya makhluk termulia, makhluk pilihan dari segala pilihan, maka adalah satu di antara bentuk kecintaan kita kepada beliau, ya sering-sering nyebut namanya dengan cara berulang-ulang baca sholawat. Terserah sholawatnya sholawat bagaimana sajalah, minimal sholawat paling singkat sallallahu alaihi Muhammad, paling singkat terserah, jauh usah dihitung, mau 10.000 silahkan, minimal 1.000 ya nggak masalah sehari. Wong 1.000 tuh ya paling nggak ada setengah jam itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, kecil banget itu, ciliwili-wil lah semuanya. Minimal ajak kelalen baca sholawat dengan harapan kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mohon kepada Allah semoga kehidupan kita tambah hari, tambah berkah. Pas Allah ambil kita dalam kondisi husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain. Amin. Kitabnya enggak kebawa tapi saya punya PDF-nya. Seperti biasa ini langganan kitab yang saya baca di beberapa tempat karena kitabnya tipis, sedikit, tapi saya senang baca kitab ini. Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad, terus disarahin oleh Syekh Nawawi, disebutnya kitab Nasoihul Ibad. Jadi kitab ini kayaknya ya kitab saku lah, bisa dikantongin. Nah, dalam kitab ini ternyata ada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya Nabi, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasu darajatin wa salasu kaffaratin. Saya pernah pengen baca wa salasun darajatun wa salasun kaffaratun. Nanya sama guru kita, guru saya, penaknya nih bacanya gimana? Wasalasun darajatun apa wasalasu darajatin? Kata beliau wasalasu darajatin. Jadi saya ikut beliau yang biasa memang baca hadis. Jadi beliau ini mukalamahnya ya sering baca sholawat karena memang wiridannya hadis. Beliau guru kita Kiai Haji Jamalul LC. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, urusannya diberikan mudah dan gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, salasun munjiyatun ay mukhlisatun li sahibiha minal azabi. Ini kata Syekh Nawawi. Sarahnya, ada 3 perkara yang menyelamatkan. Berarti yang membuat selamat, tentu yang selamatnya pengennya kita.
Jadi 3 perkara yang membuat selamat. Mudah-mudahan kita masuk di wilayah ini. Yang dimaksud munjiat ay mukhlisatun, apa sih? Nyelametaken, kalau bahasa saya itu mukhlisatun tuh. Li sahibiha, bagi pelakunya, selamat minal azabi, dari siksa. Asal kita masuk bisa mengamalkan 3 perkara ini, maka kita masuk wilayah yang menyelamatkan dari siksa. Amin. Nanti yang 3 ini seperti apa nanti di bawah dijelasin. Terus ada 3 berikutnya, wasalasun muhlikatun, 3 perkara yang membinasakan. Kalau tadi 3 perkara yang menyelamatkan. Nah yang kedua ini 3 perkara yang merusak, membinasakan, memporak-porandakan. Yang dimaksud muhlikatun ay muqi'atun li fa'iliha fil halaki. Kipasnya pateni nah. Anu atis. Biarin tukang syuting. Anu beriang. Ya biasa di AC saya mah, enggak biasa di kipas. Ada AC pateni maning malah. Biasa dijemur bukan apa-apa. Jangan. Dah. Diulangi. Ada tipe perkara, 3 perkara yang menyelamatkan. Yang kedua 3 perkara yang merusak atau membinasakan. Jadi muhlikatun kata Syekh Nawawi Al-Bantani ay muqi'atun li fa'iliha fil halaki. Tegese perkara kang nibaaken li fa'iliha maring wong kang migawe muhlikat fil halaki ing dalem kerusakan. Bahasa Indonesianya kira-kira kayak tadi lah. Jadi 3 perkara, yang pertama yang menyelamatkan, yang kedua 3 perkara yang membinasakan. Lalu nomor 3 berikutnya adalah 3 perkara yang mengangkat derajat seseorang. Wa thalathu darajatin. Jadi ada 4 macam nih, 3 perkara. Yang urutan ketiga 3 perkara yang membuat seseorang derajatnya diangkat oleh Allah. Ai manazilun fil akhirati. Jadi nanti derajat, kepangkatan, kedudukan di yaumil akhirah. Terus 3 yang terakhir adalah wasalasu kaffaratin, 3 perkara yang sanggup melebur kesalahan. 3 yang terakhir, 3 perkara yang sanggup kafarat itu ngelebur. Ya apa sih namanya? Yang ngelebur lah. Jadi salahnya hilang jadinya. Kebusek. Lidzunubi amiliha, terhadap dosa-dosa pelaku. Tadi itu pelaku-pelaku ya maksiat lah, pelaku-pelaku kafarat tadi, pelaku salah. Lidzunubi maring pirang-pirang dosa, lidzunubi amiliha maring pirang-pirang dosane ya wong sing gawe dosa lah. Sekarang dirinci. Mana yang 3 perkara yang membuat selamat? Mudah-mudahan sampai isya kelar. Tulisannya renyek ya. Ammal munjiatu, adapun 3 perkara yang membuat seseorang terselamatkan atau menjadi selamat. Yang pertama, fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam kondisi sepi maupun dalam kondisi rame. Dimaknainya sebenarnya aslinya enggak begitu. Sir itu samar, alaniyah ngedeng. Maksudnya ngedeng itu apa?
Ya cetok welo-welo lah. Jelas. Ini 3 hal yang pertama yang membuat seseorang selamat. Yang pertama, ingat ada 4 poin. Nah, keempat-empatnya itu ada 3 perkara. Yang menyelamatkan 3, yang merusak 3, yang angkat derajat 3, yang melebur dosa 3. Ini yang 3 yang pertama yang menyelamatkan. Pertama, orang yang takut kepada Allah baik lagi sendirian maupun lagi rame-rame. Baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang. Baik dalam kondisi sepi maupun dalam kondisi hiruk pikuk rame. Enggak lagi rame kelihatan takwanya, lagi sepi beringasnya katon kelihatan. Lagi kumpul di masjid mah kelihatan banget medoknya. Lagi sendirian, HP hilang. Kotak masjid dipanggul. Wah ini namanya enggak jelas itu kalau begitu. Jadi pertama yang akan membuat selamat seseorang ini takut kepada Allah baik dalam kondisi sepi maupun kondisi rame. Ada HP hilang di masjid As-Salam Al-Jami, mau dikantongin masih ada ketua DKM, masih ada tukang syuting, masih ada merebut. Masih rame berarti. Kelihatan takut kepada Allah, rame. Begitu bubar semuanya, keamanan nggak ada, ronda nggak ada, semuanya aman, lumayan. Ini namanya takut cuma pas rame doang. Pas sepi hilang takutnya. Jadi sama, dalam kondisi rame takut kepada Allah, dalam kondisi sepi juga takut. Terus kenapa kata sir didahulukan? Quddimas sirru li'anna taqwa Allah, li'anna taqwallahi fi'ala darajatan. Kalimat sir, takwa kepada Allah, takut kepada Allah, itu dalam kondisi sepi, samar, hening, sendirian didahulukan kalimat itu. Kenapa? Karena sesungguhnya takwa kepada Allah dalam kondisi sir, a'la itu lebih tinggi darajatan derajatnya. Jadi takwa dalam kondisi sir ternyata lebih tinggi derajatnya, sebab di situ potensi setan berubah pikiran itu lebih punya peluang ketimbang lagi rame-rame. Nah, yang pertama. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Ini yang akan membuat seseorang selamat. Wal qasdu sedengan, fil faqri dalam kondisi fakir, kerek, wal ghina sugih, plong, berada, lega. Jadi hidup ini disuruh sedengan. Al-qasdu itu tawassut, mejana, bahasa saya dulu mejana maknanya itu. Ya, kalau umpamanya memang biasa makannya, menunya sayur asem, ikan, ya biasa, jangan dadak kemudian lagi banyak duit ganti. Dapat gajian habis seminggu. Buat poya-poya habis kelar, padahal utang bulan kemarin belum lunas. Umpama gajian kelar seminggu, masih ada tuh 3 minggu berikutnya. Akhirnya susah. Kenapa? Karena tadi lagi punya duit, jadi nggak punya standar. Hidupnya berlebihan. Padahal di sini kata Rasulullah, wal qasdu sedang-sedang saja. Fil fakri dalam kondisi lagi nggak punya duit, anggaplah. Sebab fakir menurut bapak-bapak nih, menurut kita ini fakir itu selalu dimaknai nggak punya duit kan? Udah gitulah, nggak punya duit apa-apa. Wal ghina lan lagi banyak duit.
Apa yang dimaksud? Ayat tawassutu fil ma'isati bi allam tujawiz fiha al hadda wa radiya bidzalik. Udah gak usah dimaknain, kayak tadi. Seperti tadi lah. Jangan juga lagi fakir makan cukup pakai garam. Gigit cabai rawit. Wah, pas habis gajian kayak tadi. Wos. Ya susah. Namanya gak bisa ngatur. Padahal Rasulullah ngajarin hidup sederhana. Bukan berarti ngirit, bukan. Salah, bukan ngirit. Dimanage. Jangan juga besar pasak daripada tiang. Bukan pelit. Awas jangan salah. Bukan pelit, tidak ngirit. Ini sedang-sedang saja. Waktunya pakai sop ya sop. Waktunya pakai sayur asem, sayur asem. Makan ya 3 kali. Nggak usah terus sehari sarapan jam 2. Wah ya namanya ngawur itu. Ya biasa, maksudnya biasa standar. Maka hidupnya akan selamat. Sebab yang nggak selamat ini ya hidupnya yang sudah berlebihan. Gajinya sehari sekian, tunjangannya gede, belum, waduh, itu makanya nggak selamat tuh. Habis sekejap. Terus berikutnya yang membuat selamat ini wal adlu fir ridha wal ghadab. Adil. Sedang-sedang saja. Wal adlu dan adil fir ridha wal ghadab. Maksudnya pada saat kita lagi jengkelnya karena Allah. Lagi plong, ridhonya juga karena Allah. Ini yang akan selamat. Bapak jengkel sama emaknya bocah. Jengkelnya karena Allah. Bukan karena ego. Lagi senengnya juga karena Allah, bukan cuma nafsu. Begitu maksudnya tuh. Sebab standarnya kalau jengkel dan plong, bete dan lagi mood, itu bukan karena Allah, maka hasilnya juga enggak maksimal. Enggak. Sudah selesai ya. Seneng sama maknya bocah, enggak karena Allah ya. Mungkin usia 35, 36, 40 masih kelihatan warnanya. Bentuknya masih agak kelihatan. Nanti kalau sudah 50, 60 alah udah. Tapi karena memang seneng karena Allah ya selamat insya Allah aman. Termasuk marah. Ibunya marah sama bapaknya. Kenapa marah? Karena pagi-pagi suruh berangkat ke As-Salam Al-Jami susah. Padahal sudah jam 4 pagi suruh bangun malah ngencengin sarung. Umpamanya begitu dengar adzan makin kencang selimutnya. Jangan disiram dulu, nanti udah pegang kakinya, kelitikin di peluk-peluk kira-kira suaminya kira-kira. Belum bangun juga marah di situ dah tuh. Boleh marah? Boleh. Marahnya karena itu yang dimaksud. Dah, kalau itu bisa kita lakukan, maka hidup ini selamat insya Allah. Selamat dari siksanya Allah. Ini kalau kemana-mana malah nanti ngawur. Dah, segitu aja. Terus fase yang kedua, wa ammal muhlikatu, adapun yang akan membinasakan. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita jangan termasuk di dalamnya. Itu juga ada 3. Yang pertama fasuhun sadidun. Pelit yang pol-polan. Pelitnya banget. Fasuhun sadidun ay bukhlun sadidun fala yuaddi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi. Ini wa fi riwayatin fasuhun muta'un. Jadi yang pertama yang akan membuat seseorang binasa itu orang yang punya sifat pelitnya pol. Pelit banget. Kalau timbang pelit mah hampir rata-rata. Kita ini pelit. Tapi enggak banget. Dan itu tidak akan membinasakan. Di sini ada keterangannya.
Kalau yang enggak banget, enggak. Yang membinasakan itu yang banget. Yang potongan model begini jangankan orang lain, anaknya saja enggak seneng sama orang model begini. Ibunya ngomong, sono main sama bapaknya. Enggak, bapak pelit banget. Anaknya aja enggak seneng. Umpama ibu yang pelit banget sama. Bapaknya lagi pergi, ditangisin. Bapaknya bilang, kan ada ibu. Enggak, ibu pelit banget. Ini jadi orang yang pelit banget itu jangankan orang lain. Anak sendiri enggak seneng. CS-nya itu teman akrabnya enggak seneng. Kenapa? Pelit banget. Nah yang pelit banget itu biasanya celamit banget. Paham Pak? Biasanya itu. Jadi orang begitu tuh kalau bisa ya nyuwun sewu, tembeleknya digoreng itu. Kalau doyan itu begitu. Gak boleh dia itu duit tuh keluar, kalau bisa gepeng dibantal itu. Dia akan anu. Ini yang akan membuat binasa. Di riwayat yang lain lah banyak tentang celakanya orang yang pelit banget ini. Nah, amma law kana al-bukhlu mawjudan fin nafsi ghairu muta'in fala yakunu muhlikan li annahu minas sifatil lazimati lin nafsi. Adapun kalau keberadaan pelit itu ternyata bukan kemauan yang terus diperturutkan, maksudnya kemauan pelit yang terus diperturutkan. Pelit kan kemauan nafsu. Ada orang datang, minta atau mohonlah kalimatnya, bantuan dan seterusnya. Jangan, ada perintah nafsu. Jangan kuat jangannya tuh. Dilarang dia, melarang dirinya. Itu kan perintah. Diperturutkan oleh nafsu. Kalau yang tidak model begitu, fala yakunu muhlikan, tidak akan merusak. Kenapa sih? Karena yang demikian itu minas sifat muncul dari sifat-sifat yang memang menetap dalam diri manusia, dalam nafsu. Contoh, istri sudah dibagi duit. Karena mungkin istrinya punya acara mungkin. Atau mau jajan sama anaknya mungkin. Atau dengan temannya. Atau punya kebutuhan yang lain mungkin. Sehingga jatah yang sudah dikasih sama suami ini dipandang bukan gak cukup. Kurang banyak. Akhirnya minta lagi sama suaminya. Mas tambahin dong. Loh bukannya kemarin sudah. Ada keperluan pengen beli ini. Suaminya nanya lagi. Emang kemarin gak cukup? Kayaknya pas-pasan banget. Nah, ada nanya. Gak langsung dikasih, tapi ada komunikasi seakan-akan nanti dulu, biar tahu dulu perlunya apa. Tapi tetap dikasih. Itu pelit yang tidak banget. Yang banget itu buru-buru ditanya, udah mukanya ditekuk, kalaupun ngomong ya ngomel-ngomel, ngasih kagak. Itu ada yang begitu. Lagi duduk di teras tengah atau di serambi rumah dengan keluarga. Ada yang ngetuk gerbang, assalamualaikum. Enggak jawab, langsung masuk. Kenapa? Karena yang assalamualaikum bawa map. Ini yang banget ini. Atau mungkin dia jawab tapi tidak jawab salam. Ada apa? Minta sumbangan ya? Sono pergi. Oh. Masuk, ini yang banget. Nah kalau yang gak pelit banget, waalaikumsalam, silakan masuk mas. Nanya dari mana, untuk apa, pembangunan apa, sudah mulai berapa tahun, terus seret ngasih 10.000, lumayan. Pelit tapi gak banget. Kalau yang tadi ngomel doang, oh modus doang kamu, saya sudah ditipu sekian kali padahal belum pernah ngasih. Ngomel-ngomel doang. Jadi kasihan ngomel sambil nggak ngasih. Nah itu yang akan membinasakan diri. Yang diomelin itu terus pamit, terus dalam hatinya ya Allah. Nah gerentesnya dia itu jadi doa itu. Dia sudah belum apa-apa didolimi. Orang terdolimi itu doanya nggak ada penghalangnya tuh. Hati-hati kalau nggak mau ngasih ya tinggal ngomong doang. Mohon maaf. Duit mah banyak. Cuma nggak bisa kurang buat beli tambak saja nggak bisa.
Loh, tinggal ngomong doang, jangan ngomel-ngomel. Apalagi kalau ngelihat yang datang ini kelihatan aus, ya. Paling beli kan kasih minum seger. Lihat bibirnya tuh agak hitam, gak ketahuan tukang rokok, kasih sebatang beres. Terus mohon maaf mas ya, saya lagi nggak punya duit. Enak yang dengerin, bukan ngomel-ngomel. Bon, balik lagi. Yang akan membuat rusak yang pertama pelit yang pol-polan. Udah gitu aja, pelit pol-polan. Yang kedua, wahawan muttabaun. Nafsu yang diperturutkan. Wahawan muttabaun ay bi ayyat tabi'a ma ya'muruhu bihi hawahu. Hawa keinginan, nafsu maksudnya. Muttabaun yang diperturutkan, yang terus diikuti. Gambarannya kalawan yentah manut sapa wong maing perkara yakmuru kang merentah apa mahu ing man kang merentah hu ing man bi kalawan ma apa hawahu kepengen nafsune man. Jadi kita kalau ngomongin dohir jasad aja jasad. Hawa-hawan muttabaun yang akan membuat binasa. Kata dokter, hasil diagnosa si fulan penyakitnya sudah tidak boleh makan A, B, C, D. Biasanya yang A, B, C, D ini justru yang disuka. Lagi ada keluarganya, mungkin entah istri, entah suami, entah orang tua, entah anak. Oh, masih celingak-celingu. Biasanya yang dilarang ini makanan favoritnya biasanya. Pergi gak ada orang, sendirian, lahap dia. Padahal dia tahu itu sudah dilarang. Ini ngomong dohir nih, ngomong badan jasad nih. Badan. Urusannya kan dengan dokter medis. Kata dokter jangan. Kalau memang terpaksa banget, tolong sedikit saja tambah pengen. Waduh, ini mah 3,5 piring. Ini yang rusak lah. Baru ngomongin dohir, jasad, kerangka, fisik. Dan itu dirinya sendiri. Nah kalau sudah ngomongin lembaga, ini kan yang hawan muttabaun. Gajinya gede, tunjangannya beli kira-kira, belum ketemu konstituen. Waduh gayanya. Kan sekian puluh, dihitung. Masih bablas angine. Ini akibat yang nafsu yang diperturutkan. Panjenengan boten percaya, sok lakoni belah. Ngikutin nafsu, ayo silahkan. Dijamin rusak, dijamin. Ini mah ngomong-ngomong sendiri nih, ngomong-ngomong kayak dokter kan nggak boleh, kan kayak saya nih nggak pernah ke dokter nih, kata orang nih jangan makan bayam, jangan makan lalap-lalap, itu semua yang bikin saya seneng kan. Tiba-tiba ya terus pagi-pagi nggak bisa bangun aja, ngerusak gitu. Contoh kecil. Terus yang ketiga yang akan membuat rusak, sudah 2 ya, sudah 1, 2 ya. Yang ketiga yang membuat rusak ini, wa ijabul mar'i bi nafsihi, ngagulaken awake dhewe. Ijabul mar'i gawokakene wong bi nafsihi kelawan awak dheweke wong. Maksudnya apa? Contohnya begini, masjid ini kalau bukan karena saya, rapat ini kalau tidak ada saya, acara ini kalau bukan, saya semua. Yang lain menganggur, tidur semua. I'jabul mar'i, sering membangga-banggakan dirinya sendiri. Jadi ini begini-begini kan penyakit kita, tiga-tiganya ini. Pak Warsono ngomong kita aja, lu aja kali. Penyakit kita. Kita biasa begitu. Kalau kita nggak sadar lagi duduk di sini, kita masuk ke dalam rumah, masuk ke rumah masing-masing. Karena kita merasa tulang punggung keluarga, ya kan?
merasa pimpinan keluarga, merasa paling bisa usaha, merasa yang ngempanin, udah kasarnya begitu. Istri negur kita nggak boleh. Anak sedikit protes, diem loh. Lu kalau bukan karena saya. Kalau lagi di sini mah kita nggak nyadar nih. Masuk ke dalam rumah, pikiran kita masuk ke rumah. Mungkin di masjid insya Allah nggak ketemu. Insya Allah hasil sepakat bareng-bareng satu dengan yang lainnya, saling menghargai, saling menopang, saling mengingatkan, saling merumuskan. Tidak ada merasa yang lebih ketimbang yang lainnya, enggak. Masuk ke rumah, ayo. Saya bapakmu, saya suamimu, saya yang ngempanin kamu. Waduh, saya semua. Giliran digeser aja syaratnya dikit. Saya yang repotin. Udah baru begitu. Jangan begitu. Ini penyakit yang akan membinasakan kita. Ya Allah. Jenengan gak punya ini semua pengalaman ini. Kelihatannya maknya bocah itu makin tua makin gak enak dipandang, makin padahal itu makin setia, makin repot, makin karena ukurnya kita sendiri. Makin tenaganya kurang. Pokoknya makin lah, tapi ternyata dia masih telaten, ngasuh bocah, ngemong bocah, bikinin kopi, nyuci. Kalau ngelihat yang jeleknya sudahlah, dah. Masih ada 2 bab lagi, waktunya habis. Jadi ya cukup begitu doang buat pantas-pantas lah. Pun ya. Jadi yang belum dibahas, pertama yang membuat derajat diangkat. Yang keempat berarti yang melebur dosa. Tahun depan lah kalau masih ada waktu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis ya? Udah. Berisik mulai terus. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'budallahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih data bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma kfina syarradz zalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.